Bagaimana hukum i'tikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan? Dianjurkan laki-laki maupun wanita, tetapi wanita tentunya ketat persyaratannya. Pertama, dia harus mendapat izin apa? Suami. Yang kedua, dia tidak boleh meninggalkan kewajiban. Kalau anak-anaknya ternyata harus diperhatikan, harus ini, maka wajib lebih utama dikerjakan. Tetapi ada suami istri ini banyak, anak-anaknya sudah pada kuliah, anaknya sudah pada besar-besar, ya udah, i'tikaf bareng-bareng. I'tikaf bareng-bareng ya. Tadi pertanyaan bagaimana kalau wanita haid i'tikaf? Pendapat yang benar tidak ada masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting dia jaga jangan sampai haidnya mengotori masjid ya. Bukankah kita diharuskan membaca Al-Quran yang baik dan yang benar, tidak mengejar khatamnya? Secara Ustadz menyuruh kami untuk khatam minimal 2 juz. Yang mana yang harus kami utamakan, baca yang baik dan benar atau mencapai 2 juznya? Ya dua-duanya lah. Yang suruh baca belepotan juga siapa? Ya baca baik-baik dengan tajwid ya. Kualitas pahalanya berbeda. Ada yang baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Jangan begitu juga. Apa yang baca biasa aja Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada tajwidnya tetap berjalan. Paham? Tetap berjalan, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Sehingga kita masih bisa mentadaburi apa yang kita baca ya. Ustadz, bagaimana kalau kita sakit hati? Kasihan orang ini. Sakit hati dengan orang dan rasanya sekarang pun gak akan lupa karena kejahatannya. Apakah di bulan Ramadan puasa saya akan sempurna? Saya katakan bisa sempurna. Sakit hati memang susah, itu tidak wajib bagi dia untuk kemudian apa? Maafkan. Tidak wajib. Tapi orang yang dendam itu atau orang yang sakit hati, orang menderita. Kenapa kita membuat diri kita menderita? Kebahagiaan kita pun tidak banyak. Hidup kita sebentar. Kenapa kita coreng kebahagiaan kita dengan sakit hati sama orang? Ibu-ibu, kalau ada yang bikin masalah sama ibu-ibu supaya ibu-ibu tidak terlalu sakit hati, ibu bilang begini. Pertama, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan ibu ini bikin sakit hati saya. Ya sudah, ini sudah takdir Allah, tidak bisa saya hindari. Dengan begitu lebih ringan. Ya sudah ditakdirkan mau diapain. Yang kedua, ingat bahwasanya kita ini digitukan sama orang karena kita punya maksiat, karena kita punya dosa. Ya sudah, Allah sudah takdirkan demikian, mudah-mudahan kezaliman dia terhadap saya menghilangkan dosa-dosa saya. Dengan gitu sakit hati bisa hilang. Kalau yang tambah ketiga, ngapain saya sakit hati? Bikin menderita diri saya. Lupakan saja, ngapain sakit hati? Susah saya tidak bisa lupa sama dia. Ya jangan diingat. Sibuk dengan yang lain, sibuk cari teman baru, kayak ngobrol sama suami, kayak telepon anak, telepon istri, nomor HP-nya blokir, hapus dari HP. Tapi kalau pingin lupa tapi tiap hari dilihat terus ya sakit hati. Yang penting jangan hidup kita itu tidak lama. Kebahagiaan kita yang sedikit ini atau kebahagiaan kita yang indah ini jangan dicoreng dengan dendam. Lupakan aja ibu. Ibu terlalu baper ibu. Kalau udah maki-maki sudahlah, biarin aja. Biarin aja. Apakah kita boleh baca Al-Quran lewat HP? Boleh ya, boleh. Ustadz, bagaimana kita bisa menghindar dari kemalasan dalam bulan Ramadan? Ini ceramah dari tadi gua supaya nggak malas ya. Masih malas lagi, parah ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak rajin di bulan Ramadan, terus mau bulan apa lagi mau rajin? Kalau kita tidak bertobat di bulan Ramadan, kemudian bulan apa lagi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah peot masih belum semangat, kapan lagi? Mau tunggu mati baru semangat.
Ustaz, jika target khatam Quran 2 kali dalam Ramadan, apakah terjemahnya tidak dibaca Ustaz? Ya sudah, saya kasih tawaran. 1 kali khatam bacaan, 1 kali khatam baca terjemah. Bagus baca terjemah, bagus. Nah, bagi 2. Jadi baca apa namanya? Al-Quran 1 juz 1 hari, sekaligus baca apa? Terjemahnya juga. Kalau ada yang bingung buat tafsirnya, siapkan buku. Saya nggak tahu sudah diterjemahkan belum. Tafsir As-Sa'di sudah diterjemahkan belum? Saya kurang tahu. Ibnu Katsir misal, tafsir Ibnu Katsir. Ada ayat kita bingung, lihat. Kalau bingung terus ya lewat aja. Berarti saya belum ngerti. Baca yang selanjutnya. Ustadz, misal kita sebelum bulan Ramadan kita baca Al-Quran sudah sampai pertengahan. Apa kita ulang lagi dari awal bulan Ramadan? Enggak usah, lanjutin aja. Lanjutin dari juz 14 misalnya. Ya udah, kita target sampai selesai sampai juz 14 lagi. Berarti 1 juz. Enggak usah ulang dari awal. Ustadz, bagaimana untuk istri yang bekerja dapat menjalankan ibadah puasa dengan maksimal? Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini adalah motivasi. Ada orang-orang memang ternyata tidak bisa menjalankan karena banyak halangan. Contoh, ada seorang harus ngurus ibunya, tidak sempat dia baca Quran. Kita bilang ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau tidak bisa 1 kali khatam ya seberapanya. Ada orang ternyata dia harus kerja. Banyak laki-laki nggak bisa etikaf. Kenapa harus kerja? Kalau dia nggak kerja, ya sudah, anak-anak nggak bisa makan, istrinya nggak bisa makan, ya dia harus kerja. Kita bilang bertakwalah semampunya. Nggak bisa sekali khatam, nggak ada masalah. Yang penting Allah tahu kita memang sudah berusaha. Setiap 4 bulan sebelum Ramadan saya sering merasa takut dan was-was. Takut saya tidak bisa meningkatkan ibadah sampai badan saya sakit. Apakah was-was ini berlebihan? Iya, ini berlebihan. Setan ingin buat kita sedih. Innama najwas minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Setan itu ingin buat orang-orang sedih. Kalau dia sudah sedih berlebihan, banyak aktivitasnya akhirnya terbengkalai. Kalau wanita sedih berlebihan, dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Paham? Dia tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Dia tidak bisa baca Quran dengan baik. Sedih berlebihan. Sedih itu wajar, tapi tidak boleh berlebihan. Bilang dari syaitan, ngapain saya harus seperti ini? Harus ketakutan sampai sakit-sakitan? Enggak perlu seperti itu. Ya sudah, datang bulan Ramadan. Kalau yang penting Allah tahu saya niat beribadah bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, alhamdulillah, saya akan berusaha insyaallah sebaik-baiknya. Kalau enggak ya sudah, qadarullah, mau diapain? Mengenai bulan Ramadan, apakah hukumnya jika setelah habis masa haid sudah habis, seminggu sudahnya keluar lagi darah itu? Tidak dianggap. Kalau sudah masa datang bulannya selesai, biasanya haid 7 hari, ternyata hari ke-10 keluar lagi, itu bukan darah haid, itu darah penyakit.